divonis kanker? Nah, waktu saya divonis itu pasti ini mungkin bukan cuman saya, orang-orang di luar sana juga akan kurang lebih itu saya yakin pasti hampir sama melakukannya. Jadi pasti ada banyak penawaran di luar sana, suruh Mm-mm. berobat apa namanya Alternatif. alternatif, obat macem-macem ya. Jadi suruh pakai ini, suruh pakai itu. Jujur sedikit menolak di saya. Yang pertama memang kebetulan karena latar belakang saya seorang farmasi ya Kak. Mm-mm, Jadi mm-mm. saya sedikit Wow. agak menolaknya itu karena saya nggak bisa pastikan dengan apa yang saya lakukan, nggak ada evaluasi gitu. Mungkin kalau saya ke rumah sakit, saya bisa bisa mengevaluasi saya semakin baikkah, semakin burukkah dengan angka, dengan nilai gitu ya. Nah, Mhm. sedangkan kalau saya melakukan terapi di luaran, saya nggak tahu mungkin secara spesifik, misalkan contohnya ada orang yang bilang di urut bisa mengecil, ya secara Mhm. secara fisik kita bisa ngelihat ukuran itu mungkin berubah. Tapi kan Mhm. ini kita bicara dengan kanker, bukan bicara dengan Mhm. orang demam atau flu. Jadi kita Mhm. nggak bisa deteksi dia penyebarannya sampai seberapa jauh kita nggak bisa deteksi. Itu Mhm. termasuk sempet suami suami sendiri juga sempet nyaranin katanya orang ya mungkin ya karena kita panik ya sedikit Mhm. panik dengan kondisi pengennya cepet seperti ini supaya nggak telat jadi disarankan sana tapi saya nolak saya Mhm. sempet nutup diri yang tadinya saya aktif orangnya akhirnya menutup Mhm. diri karena bukan malu tapi lebih kayak ngerasa menutup Ya nih semua orang, informasi iya iya. Heeh. ya supaya Karena nggak ribet terlalu ya, semua orang ya masuk masuk semua kita tambah bener tambah udah stres sakit, udah jadinya. apa stres malahan ya. Ya, sampai akhirnya nggak tahu. Ini saya bilang ini menurut saya ini saya bilang mujizat ya. Mujizat itu karena saya merasa nggak ada yang mustahil itu dalam Saya hidup. sampai merinding loh Kak Reli. Saya pikir ini nggak ada yang mustahil dalam hidup. Malam-malam itu saya WA-an sama salah satu member. Kebetulan Mhm. member ini tuh tadinya berteman. Saya nggak tahu dia member di AFC atau Mhm. apa. Saya nggak tahu. Mhm. Cuman Mhm. pas lagi kita ngobrol, saya kasih tahu. eh, Kayak minta inilah ngasih tahu Kak, Mbak, saya divonis kanker, bantu doa Mhm. ya gitu Iya, ya, minta mhm. penguatan lah gitu ya. Sampai Mhm. akhirnya si Mbak ini beliau di Purwokerto, jadi Mhm. akhirnya dia cerita, oh ya coba pakai ini gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu respect pertamanya, Mhm. Mhm. karena Mhm. saya Mhm. ya itu tadi saya nggak mempercayai apapun, saya mau Iya, fokus ke iya. dokter aja gitu ya. Pastilah, Kalaupun karena kalau kita sakit kan orang kayaknya kasih ini, apalagi kalau dia jualan kan kita langsung berasa, ah ini mah cuma mau pengen ngelakuin jualannya, ya mumpung aku sakit, kayak kita kan pasti ada berasa seperti itu kan, ini kayaknya bukan mau nolong deh, memang dia mau, oh bener, jualannya segala macam kan, jadi kita udah ya pasangin tembok dulu sebenarnya ya. bener. Nah Jadi di situ dia, apa yang mau apa Kak? namanya? Mm-mm. Kayak di atas penderitaan orang lain kayaknya Mm-mm. kesempatan gitu jadi memang saya nggak kepikiran sama sekali cuman Mm-mm. beliau ngasih tahu ini makanan terus yang pada saat dia telepon itu dia cuma ngingetin saya coba dicek mbak kan kerjanya di apotik itu ada di Mm-mm. MIMS gitu lah saya Mm-mm. langsung kayak tek gitu karena mau gimana itu kerjaan saya itu buku kitabnya saya gitu kan di apotik. Kak Leli apoteker ya, apoteker ya. Saya bukan apoteker, asisten apoteker. Oke, oke. Nah, jadi akhirnya Mm-mm. saya merasa masa sih ada. Tapi ya memang walaupun kita kerja di apotek kan, tapi saya percaya tuh saya sendiri tuh nggak bisa hafal Iyalah. obat-obat di MIM sebanyak itu. Belum lagi Iya. di bukunya kita ISO lagi banyak banget. Jadi nggak hafal. Jadi Mhm. saya bilang itu apaan? Habis telepon mati, saya telepon ke apotik. Karena itu Mhm. malam, saya telepon ke apotik, saya tanyain anak-anak, ada nggak nama obat ini? Ya karena Mhm. saya pikir itu obat, ya di awal ada Mhm. nggak nama obat ini? Dicek ada bu, gitu ya. Saya Mhm. tanya, kita punya nggak stoknya? Nggak ada. Ya padahal kalau saya di salah satu instansi yang cukup besar di Indonesia, apoteknya menurut saya tuh udah paling lengkap, paling ada sebenarnya. Se Gitu ya, saya Indonesia ya? yes, jadi Mhm. kakak tahu nggak BUMN yang paling besar itu. Akhirnya saya berpikir, kayaknya saya bingung juga nih, kok nggak ada. Masa di tempat saya nggak ada? Saya tanyain, coba cek di outlet yang lain deh. Nggak ada bu, kita nggak pernah punya itu, gitu. Mhm. Akhirnya saya bilang begini kan ke teman saya, dengan penasaran, agak sedikit gengsi juga sih. Akhirnya saya WA Mhm. lagi, Mhm. Mbak, tapi saya nggak ada barangnya, saya bilang. Saya Mhm. nyarinya di mana? Gitu. Terus Mmm. dia nawarin lah, ya udah kalau misalnya mau